Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, eee, saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan pada sesi kelas tentang, gambar situasi. Tepatnya saya akan coba mensimulasikan bagaimana menyelesaikan gambar situasi. Di sesi sekelas sudah pernah disampaikan, apa saja referensi yang bisa diacu untuk menyelesaikan atau membuat gambar situasi tersebut, mulai dari referensi buku, architectural graphic, kemudian landscape architecture, beberapa buku yang bisa di-download dalam, archive.org. Kemudian selanjutnya melalui penelusuran beberapa referensi tersebut, maka kami bisa menyimpulkan apa definisi, situasi itu sendiri, ya, apa saja informasi-informasi yang perlu disampaikan di dalam gambar situasi, terutama gambar situasi itu merupakan proyeksi dari, eee, benda yang sama, dari tampak depan, tampak samping, dari denah juga seperti itu, merupakan satu objek yang sama, namun biasanya memang dalam situasi itu diselesaikan dalam skala yang lebih kecil. Ini sudah disampaikan, terkait juga dengan informasi apa saja yang ada di dalam gambar situasi, bahkan sampai aspek-aspek, garis sempadan bangunan, garis jarak bebas, atau tentang utilitas itu juga bisa diperlihatkan di dalam gambar set plan itu sendiri. Nah, teknik penyajiannya kami ingatkan kembali ada 2 jenis, bagaimana teknik, yang hitam atau yang diarsir adalah bangunannya, sedangkan yang landscape-nya putih, atau sebaliknya, yang putih atau yang lebih terang ya, adalah bangunannya itu sendiri, sedangkan landscape-nya diberikan arsiran. Nah, ini terkait dengan apa tujuan yang akan diinformasikan. Kemudian bagaimana kualitas garis di sebelah kiri ini adalah kualitas garis menentukan bagaimana, situasi itu bisa lebih informatif. Dan lain-lainnya yaitu tentang bagaimana gambar situasi digunakan di dalam tahap skematik sampai ke pengembangan rancangan. Dan masuk ke dalam konfigurasi komposisi bahwa kita perlu memperhatikan building and surrounding-nya, subspace, ruang-ruang yang ada di bawah-bawah, vegetasi tetap tergambarkan, terlihat. Kemudian pengelompokan, ya diusahakan ketika merancang landscape, maka tidak hanya sekedar menaruh, elemen-elemen seperti pohon, tetapi juga tetap dikonsepkan. Ada pengelompokannya, ada konfigurasi dan komposisinya. Terakhir tentang konstruksi, rendering, dan skala ya, di mana mulai mengkonstruksi dari, bentuk geometri dasar, lingkaran, untuk pohon misalnya, kemudian dilengkapi dengan batang utama, ranting, dan seterusnya. Rendering ada tekniknya juga, mulai dari bagaimana menempatkan yang terang sampai ke bagian yang gelap, ya, terlihat di bagian atas gambar tersebut. Dan penerapan softscape, hardscape, ini juga silahkan berlatih membuat tahap konstruksi, ya, mulai dari outline-outline-nya terlebih dahulu, baik itu outline hardscape dan softscape-nya sendiri, kemudian baru di finishing, di-render dengan arsiran atau dengan pewarnaan. Skala juga sudah kami ingatkan bahwa ada perbedaan kedalaman untuk beberapa macam skala. Ya, semakin besar skala yang dilakukan, yang dibuat, maka mungkin saja seperti contohnya di bagian rumput ini, beda antara tekstur pada skala yang lebih, jelas, lebih detail. Ini adalah contoh penerapan pada skala yang detail di sebelah kiri dan skala yang lebih makro pada sebelah kanan. Maka kita masuk ke dalam
tahap simulasi dan contoh menyelesaikan gambar situasi. Saya akan coba simulasikan menggunakan soal yang sama dengan yang ditugaskan kepada mahasiswa. Baik, karena ini adalah tahap untuk mensimulasikan bagaimana menyelesaikan gambar situasi, maka tahap sebelumnya, yaitu tahap mengkonstruksi gambar situasi ini sejak awal, menempatkan bangunan, menempatkan atau membuat tapak, membuat jalan, sudah saya anggap semuanya bisa. Nah, kali ini saya akan coba contohkan bagaimana menyelesaikan gambar situasi dengan teknik memberikan landscape, surrounding-nya, dan pendalamannya dengan pembayangan. Oleh karena itu, di sini karena sudah ada gambar tapak dan bangunan, lengkap juga dengan garis GSB-nya, tepat terlihat di sini ya, sudah ada garis GSB-nya, dan ada juga jalan, sehingga kita sudah bisa memulai menyelesaikannya ini dengan membuat elemen-elemen lainnya. Saya akan coba fokus dulu untuk membuat elemen ruang luarnya. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, seperti pada penjelasan di sesi kuliah tadi, maka kita perlu mengkonstruksi ruang luarnya dulu. Apa saja yang biasanya dikerjakan? Misalnya, saya sudah coba siapkan, ya di sini sudah mulai terlihat di dalam gambar bahwa kita punya tapak, di mana tapak itu tentu kalau pada kondisi pada umumnya ya, tapak itu dikelilingi oleh pembatas, ya baik itu dalam bentuk tembok, pagar, atau tanaman. Nah, ini kita anggap terlebih dahulu kita buatkan tembok, kemudian kita lengkapi dengan jalan masuk ke arah bangunan utama dan gerbangnya. Maka saya coba buatkan pada layer yang baru. Karena saya sudah buatkan panduan garisnya, maka kita tinggal men-tracing, ya, men-tracing apa yang sudah ada di gambar ini. Saya coba geser sedikit, ya. Kemudian ya ini. Kemudian mungkin juga ini sama. Sampai menyelesaikan semua bagian. Baik, di sini saya sudah menambahkan seperti garis tembok, ya. Jadi sudah ada 2 garis. Mohon maaf, ini memang tidak sesuai dengan ukuran-ukuran yang di soal ya. Jadi yang penting kita tahu apa step by step-nya. Ada garis ini pembatas, misalnya ini saya buat adalah jalan masuknya. Kemudian ada semacam gerbang, ya mungkin dalam bentuk tembok juga, tapi lebih tebal. Dan saya juga sudah lengkapi dengan jalur pedestrian di sisi luarnya. Nah, ini penting karena kita harus menginformasikan apa yang ada di tapak kita itu sendiri dan di sekitar tapak kita. Jadi jalan seperti apa yang akan kita tampilkan di depan rangkaian tapak kita tersebut. Selanjutnya, maka kita bisa mulai membuat elemen-elemen lain. Garis outline untuk pembatas-pembatas bidang sudah. Sekarang kita masuk ke vegetasi. Ya. Karena vegetasi itu adalah salah satu elemen landscape yang terlihat dari atas, maka
Seperti pohon, kita pertama buat atau konstruksi dulu dengan menambahkan bidang-bidang geometri lingkaran. Ya, saya sudah coba buatkan seperti ini. Dan selain di dalam tapak, saya juga coba buatkan di luar tapak, ya, di bagian depan itu. Nah, untuk bagian tapak saya akan lebih detailkan ya karena terkait dengan desain di dalam tapak sendiri ya. Sedangkan di luar tapak maka kita bisa biarkan standar hanya lingkaran saja. Nah, untuk pada bagian yang bagian tapak maka sudah ada geometri lingkarannya, maka kita tinggal melengkapinya dengan gambar outline dari tajuk pohon itu sendiri ya. Pada bagian ini misalnya saya coba buatkan salah satu contohnya ini. Ya, banyak bentuk tajuk pohon yang bisa kita acu ya. Dan karena ini akan kita buat dalam bentuk yang monokrom, maka saya cukup buatkan seperti ini. Yang kedua di bagian atas juga ada, tapi mungkin beda jenis pohon, saya akan coba buatkan yang semacam ini. Ya, pada bagian atas sudah selesai seperti itu. Jadi tidak masalah ada garis-garis yang menabrak pagar misalnya, elemen-elemen yang ada di bawah pohon ya. Itu akan kita finishing pada tahap berikutnya. Nah, setelah mendapatkan pohon seperti ini, maka sebetulnya selanjutnya kita buatkan semacam tracing ya, bagian nanti yang akan dipakai untuk bidang bayangannya. Ya, saya juga sudah siapkan. Jadi pada gambar pohon ini maka saya akan buatkan nanti bayangannya di bagian ini ya. Nah, nanti yang penting sudah ada outline-nya untuk patokan membuat pembayangan. Pada kasus ini saya anggap mataharinya itu ada dari posisi tenggara ya. Jadi dari arah sini kira-kira ke arah sana sehingga nanti bayangannya akan terlihat serong. Nah, setelah itu elemen lainnya tadi sudah elemen pembatas bidang-bidang, pagar, jalur masuk, kemudian pohon. Setelah itu mungkin elemen landscape lainnya ya semacam perdu-perduan ya saya bisa taruh di bagian sudut-sudut seperti ini. Nah, ini adalah sebagai contoh kasus saja ya. Jadi ketika misalnya ada perdu yang posisinya di bawah pohon seperti ini, maka tidak masalah, tetap dibuat saja ya, tetap dibuat. Nanti pembedanya adalah ketika kita memberikan pembayangan. Ada bagian-bagian yang nanti akan berbeda pada saat memberikan pembayangan. Nah, setelah itu sama seperti tadi sebetulnya ya, kita tinggal buatkan outline untuk pembatas bayangan dari perdu itu sendiri. Nah, selanjutnya kita sudah membuat beberapa elemen, maka tinggal kita buatkan rendering, finishing dari setiap elemen yang terlihat dalam tapak tersebut. Kita bisa mulai dari membuat tekstur, misalnya pada jalur masuk ini mobil, ya, jalur masuk orang. Saya akan buatkan layer baru. Sini, saya akan buat saja manual. Ya, misalnya ini merupakan dalam bentuk bata, tile-tile seperti itu.
Teman-teman nanti bisa buat dalam bentuk dengan menggunakan penggaris, silakan. Nah, dari sini kita sudah dapat ya posisi untuk tile itu sendiri. Selanjutnya mungkin pada elemen lain, misalnya sebentar ya. Baik, saya sudah memberikan tekstur ya untuk ini tilenya, kemudian ini juga sama sudah saya berikan tekstur, dan di bawah ini juga saya anggap ini mungkin semacam deck ya. Nah, jadi semua tekstur untuk hardscape-nya sudah ada, elemen vegetasi baik itu pohon dan perdu juga sudah ada. Sekarang saya akan lanjutkan dengan membuat tekstur rumput. Nah, tekstur rumput ini saya akan coba teknik dengan membuat rumput dalam bentuk arsiran. Nah, oleh karena itu seperti biasanya silahkan mahasiswa bisa memanfaatkan garis bantu. Ya, saya sudah buat garis bantu semacam ini. Ya, setelah dibuat garis bantu, maka dengan arsiran kita bisa membuat rumput semacam ini. Jadi satu garis atau satu baris ini mewakili satu baris rumput dengan kemiringan tertentu. Nah, di bagian bawah atau atasnya adalah arah rumputnya dibedakan. Seperti ini, seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sampai teman-teman bisa menyelesaikan semua bidang. Ya, ketika mungkin metode ini agak terlalu rumit, ya bisa juga diganti ya dengan metode titik-titik seperti yang tadi sudah dicontohkan pada sebelumnya. Baik, ya saya sudah menyelesaikan hampir keseluruhan ya. Jadi dari gambar ini sudah terlihat mana tekstur untuk rumput, mana yang merupakan perkerasan. Nah, selanjutnya ini adalah tahap-tahap terakhir, yaitu memberikan pembayangan. Nah, teknik yang biasanya digunakan itu adalah tentukan pembayangan dari bagian yang paling tinggi terlebih dahulu. Misalnya pada kasus ini contohnya yang paling tinggi itu adalah tentu bangunan, atap bangunan dan pohon-pohonnya. Sehingga dari pertama mungkin dari pohon-pohon yang tadi sudah kita tahu ada trace untuk bayangan, maka pada bagian itu kita bisa arsir untuk mendapatkan pembayangan dari pohon tersebut. Saya sudah coba buatkan, ya, jadi dari arsiran ini teman-teman bisa mendapatkan pembayangan pohon tajuk tertentu seperti ini kurang lebihnya ya. Kemudian setelah itu tentu adalah bangunan itu sendiri. Bangunannya kita bisa manfaatkan garis bantu. Ya, buat dulu garis bantu seperti ini terlihat pada layar. Setelah itu dari garis bantu tersebut tinggal kita isi. Ya, saya sengaja membuatnya dalam bentuk hitam pekat. Ya, jadi akan terlihat kontras sekali mana bidang yang merupakan pembayangan, mana bidang yang tidak terkena bayangan. Baik, selanjutnya kita bisa lengkapi yang lebih tinggi lagi setelah dari bangunan dan pohon, yaitu adalah pagar-pagar. Jadi pagar itu mungkin kita anggap temboknya setinggi
1,5 atau 2 meter ya, jadi kurang lebih mempunyai bidang tertentu juga. Jadi kita bisa buatkan ya semacam itu, garis-garis bantu terlebih dahulu. Setelah menemukan garis bantu, baru diisi garis bantu tersebut menjadi seperti ini. Ya, tidak hanya tembok-tembok yang tinggi, tapi pembatas lahan pun, ya misalnya seperti garis yang terlihat di sini, ini silahkan juga diberikan pembayangan di bagian sini, tipis saja. Itu untuk menegaskan bahwa ada satu elemen yang lebih tinggi dari bidang lantai atau bidang rumput. Nah, di bagian bawah pohon sengaja saya biarkan kosong saja. Karena ya kita bisa asumsikan bahwa pohon akan kita berikan pewarnaan yang lain. Jadi yang penting ada garis-garis utama seperti garis pembatas lantai, garis tembok tetap terlihat. Nah, sedangkan pembayangannya sengaja tidak diberikan. Nah, dari sini jadi kita bisa selesaikan yang lain-lainnya seperti bisa kita buatkan tambahan untuk elemen-elemen lain ya seperti ini sudah ada tracingnya. Ya, kita bisa tambahkan fitur-fitur seperti kendaraan lengkap dengan pembayangannya dan jangan lupa juga sesuaikan dengan landscape di tapak. Jadi di bagian mediannya itu juga kita anggap ya itu median dan ada juga pembayangannya. Nah, berdasarkan teknik tadi, maka kita mendapatkan satu tatanan gambar situasi yang lengkap antara informasi building and surrounding-nya. Jangan lupa berikan judul untuk nama gambar tersebut. Ya, misalnya di sini. Skalanya menyesuaikan dengan permintaan dari soal. Silahkan nanti disesuaikan. Misalnya ini 1:100 karena mungkin cukup detail. Ups, ini agak ngangkat. Ya. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang menyelesaikan gambar situasi dengan teknik tekstur dan pembayangan. Sampai jumpa pada kuliah dan sesi video ajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.